Cikini, Ini cerita pajak pajak terkini. terkini. Nah, kalau badan itu cuma satu aja 1771 dan memang perhitungannya berbeda karena tarifnya berbeda. Omsetnya dulu ya. Kita lihat titik pertamanya itu adalah Omset. omsetnya. Oh iya. Omset, menggunakan tarif 22% tapi omsetnya tidak sampai 50 miliar, itu berhak menggunakan tarif 50% lebih rendah. Ada wajib pajak yang mungkin kalau pakai PP 23 tarifnya tangan terlalu gampang, kurang greget mungkin ya, kurang greget gitu. Saya mau pakai bisa ngerti pajak itu gimana Kak Randy? Sekolah di mana Kak Randy? Gugun belajar menari. Menarinya tari kecak. Mari bangun negeri dengan cara membayar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semuanya. Jumpa lagi dengan saya Aziz dari Fungsional Penyuluh KPU Pratama Jakarta Menteng 3. Saya tidak sendiri. Saya sore ini ditemani oleh kawan saya sesama penyuluh di KPP Pratama Jakarta Menteng 3, yaitu Kakak Randy. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Aziz. Apa kabar Kakak Randy? Baik. Alhamdulillah baik ya. Iya. Ini adalah duet kita yang kedua ya Kakak Yang kedua, Randy ya. Walaupun yang kedua ini kita tetap belum punya nama Kakak belum. Randy. Nanti ada semoga dalam waktu dekat ini kita sudah banyak nama yang masuk. Oh iya. Nama sebagai masuk info ya. aja, ini ada beberapa nama usulan nih dari para pendengar ya, kita sebutnya dari para penonton. Ada yang namanya podcast Suropati. Itu suara pajak terkini. Suara pajak terkini. Ada juga Cikini, cerita pajak terkini. Nanti kita akan sharing ya Kak Randy. Akan kita saring lagi nama-nama itu nanti setelah bulan puasa ini kita akan umumkan ya. Oh iya, kalau kawan resmi. pajak juga kalau misalnya ada punya ide nama, Iya betul sekali. kita dikasih idenya. Iya, boleh tuh kalau supaya, misalnya kawan pajak punya ide nama, boleh nanti komen atau enggak nanti bisa kirim amplop kirim surat ke KPP Pratama Jakarta Menteng 3 nih. Pokoknya lewat ini aja lah, lewat telepon atau pakai helpdesk. Oh iya. Kita punya line helpdesk. Kita punya line helpdesk di 0817 5076 076. Jadi nanti kawan pajak yang ingin menyumbang nama untuk podcast kita, silakan nanti langsung saja kirim ke nomor itu. Ya. Nah, Kakak Randy, di bulan April ini kan banyak kesibukan oleh teman-teman pajak ya, mungkin kesibukan menyiapkan lebaran, tapi ada kesibukan yang setiap tahun berulang oleh kawan pajak, khususnya wajib pajak badan. Yaitu melaporkan SPT tahunan PPh badan. Ya Kakak Randy. Itu sebelum kita masuk ke materi itu, apa sih bedanya badan dengan orang pribadi itu Pak Randy? Iya, kalau intinya gini ya, kalau cara gampangnya, kalau namanya badan itu biasanya badan hukum ya. Iya betul. Ya, jadi kalau misalnya suatu bentuk misalnya organisasi atau punya badan hukum, itu pasti nanti NPWP-nya NPWP badan. Kalau tidak badan berarti antaranya orang pribadi, atau gitu. kalau memang itu instansi pengguna anggaran dari negara, itu berarti kan bendaharawan. Berarti itu. Kalau misalnya ada orang pribadi yang punya usaha, itu belum tentu badan usaha berarti ya Kak Randy ya? Belum tentu. Berarti nanti kalau dia punya usaha, walaupun orang pribadi yang punya usaha, SPT-nya tetap orang pribadi ya berarti. Betul, SPT orang pribadi, walaupun dia penghasilannya dari usaha sendiri. Berarti tetap dia usaha. Termasuk orang pribadi. Betul. Yang jatuh tempo pelaporannya sudah lewat kemarin. Jadi buat kawan pajak yang kemarin sudah lapor tepat waktu, kami ucapkan terima kasih ya. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman, tapi kalau ada kawan pajak orang pribadi yang belum lapor SPT-nya, tetap harus lapor ya, walaupun tetap harus lapor, wajib terlambat, walaupun tidak tepat waktu, walaupun terlambat ya. Iya betul, karena nanti ada konsekuensi pidana kalau misalnya dia tidak lapor ya. Kak Randy. Betul, diatur di situ. Sekarang kita fokus ke badan. Iya, balik ke badan hukum ya. Kalau badan itu formulirnya kan pakai yang 1771 ya. Kalau secara umum badan itu cara penghitungannya gimana Kak Randy? Perhitungan pajaknya ini itu. Memang
wajib pajak badan ini pelaporannya, formulirnya, bentuk cara pelaporan itu berbeda dengan yang orang pribadi. Oh iya iya. Kalau yang orang pribadi kan pada waktu podcast yang kita yang lalu kan Iya, sudah dijelaskan iya, ya 1770, 1770S, SS seperti itu. Nah, kalau badan itu cuma satu aja 1771 dan memang perhitungannya berbeda karena tarifnya berbeda. Tarifnya gitu. kita Berarti mungkin kalau badan itu tidak dibedakan ya, misalnya PT pakai formulir ini, CV pakai formulir ini, enggak ya? Semuanya sama semua, ya, pakai sama yang semua. 1771 ya. Betul. Mungkin yang beda cara menghitungnya mungkin Ya, aturan pelaksanaan dari tarifnya itu tadi nanti berbeda-beda. Oh gitu. Gitu ya. Nanti bisa dijelasin nggak Oh Kak bisa, Randy? Biar bisa. kawan Jadi pajak nanti memang lebih paham lagi kita di nih. sini kan ngobrolin itu ya. Oke. Mungkin udah bisa ditayangin ada dari kita ada slide-nya kan ya? Ada slide-nya. Coba ditayangkan slide-nya gitu. Coba lihat. Nah, ini dia. Untuk perhitungan pajak, maksudnya lebih ke tarifnya ya, tarifnya. Mungkin dari para kawan pajak sudah tahu terkait dengan tarif PPh wajib pajak badan ini ada secara garis besar ada dua macam ya. Secara garis besar ada dua macam. Nah, yang pertama adalah yang normal itu yang perhitungan dengan tarif pasal 17 ya. Oh gitu. Pasal 17. Pasal 17 ya. Ayat 1B ya. Ya betul. Nah, selain yang pasal 17 itu ada namanya fasilitas bagi fasilitas bagi wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Jadi fasilitas PP23 namanya. Jadi yang dibedakan itu adalah wajib pajak badan, dia omsetnya. Lihat omsetnya betul. dulu ya. Kita lihat titik pertamanya itu adalah omsetnya. Oh iya, omsetnya. berarti kawan pajak berangkat pertamanya itu lihat omsetnya dulu. Omset tahun sebelumnya selama satu tahun itu titik pisahnya adalah 4,8 miliar. Apakah di bawah itu atau di atas itu? Oh iya, berarti sekarang kawan pajak lihat dulu nih omset tahun sebelumnya di atas atau di bawah 4,8. Kalau misalnya di bawah 4,8 gimana Kak Randy? Kalau kita bicara di bawah 4,8 itu kan di 4,8 miliar ya, itu kan diatur secara mendasar di PP 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Oh gitu. Nah itu langkah kedua yang kita harus pastikan adalah kita itu misalnya saya sebagai wajib pajak badan itu terdaftarnya itu kapan? Itu bisa membedakan lagi ya? Soalnya kenapa? Kalau PP 23 itu masa berlakunya maksudnya ada masa berlakunya. Oh gitu. Tidak selamanya kita pakai PP 23 enggak. Ada masa berlakunya dan itu masa berlakunya berbeda-beda tergantung jenis badan hukumnya. Oh, kalau yang PT itu 3 tahun. Nah, itu. Kalau yang CV, firma, koperasi itu 4 tahun kalau tidak salah ya Kak Randy. Dan sebagai informasi tambahan untuk orang pribadi 7 tahun ya. Tapi betul. Karena ini kita fokus ke badan. Jadi cuma ada dua PP 23 cuma ada dua waktu ya. 3 tahun pertama itu untuk wajib pajak PT. Selain PT yaitu tadi CV, firma dan koperasi ya. CV, firma dan koperasi itu masa berlakunya 4 tahun. 4 tahun dari tahun terdaftar. Oh, dari tahun terdaftar ya. Oh, berarti kalau misalnya dia terdaftarnya tahun 2019, berarti kalau dia PT boleh menggunakan tarif PP 23 itu sampai kapan Kak Randy? Jadi masa berlakunya kan 3 tahun ya. Iya. 3 tahun berarti 2019, 2020, 2021. Nah, 2021 kan SPT-nya laporannya di ini ya, April 2022 ya. Berarti ini laporan SPT tahunannya masih bisa menggunakan PP 23. Oh, gitu. Nah, ini yang mau ditekankan nih Kak Randy. Berarti kalau ada ada badan hukum
yang bentuknya PT terdaftar tahun 2019, walaupun tahun 2021 itu omsetnya kurang dari 4,8, tahun 2022 tidak boleh lagi pakai tarif PP23 ya Kak Rendi ya? Iya, karena tadi masa berlakunya 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. benar. Sekarang kalau selain PT Kak Rendi? Selain PT tadi disebutkan ada CV, firma, koperasi itu masa berlakunya 4 tahun. Jadi Berlakunya 4 tahun. misalnya tadi taruhlah sama ya terdaftarnya 2019, berarti kita hitung 4 tahun, 19, 20, 21, 22. Tahun depan masih bisa menggunakan tarif PP 23. Oh, berarti kalau Laporannya yang juga masih bentuknya sama. CV, koperasi, firma, tahun ini masih pakai tarif yang 0,5% ya Iya. Kak Rendi ya? Baik. Tapi kalau misalnya ini kita bicara WP lama, WP dan sudah terdaftar lama, mungkin tahun 90-an taruhlah. Nah, ini kan bisa memang pada waktu PP23 itu dikeluarkan itu bisa menggunakan tarif PP23. Tapi misalnya PT berarti walaupun dia terdaftarnya sudah lama tapi bisa menggunakan selama 3 tahun. Berarti PP23 kan mulai di undangan tahun 2018 ya, Iya, berarti betul. 18, 19, 20. Nah, 2021 yang dilaporkan ini berarti dia sudah menggunakan tarif normal yang Oh, berarti kalau untuk 17. badan usaha yang terdaftarnya sebelum 2018 itu acuannya bukan tanggal terdaftar ya Kak Ya, Rendi ya? Tapi tanggal acuannya berlakunya peraturan pemerintah itu gitu. tadi. Berarti kalau dia terdaftarnya tahun 2016, 3 tahunnya tidak dihitung dari tahun 2016 ya, tapi Enggak, 2018. 2018. Itu untuk yang omset di bawah 4,8. 4,8, iya. Sekarang kalau yang di atas 4,8 Kak Rendi, ada perlakuan khusus juga ya? Misal di satu titik si wajib pajak badan ini omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Nah, Iya. itu ternyata ada ini lagi di fasilitas khusus lagi ceritanya. Fasilitas khusus itu diatur di pasal 31E ya. Nah, Pasal di situ 31E. apabila ya omsetnya itu di atas ke 4,8 miliar tetapi masih di bawah 50 miliar itu ada fasilitas tarif yang lebih rendah. Jadi tarif kalau kita bicara ini dulu, kalau di atas 4,8 miliar kan tarif PPh badan 22% ya. 22%, ya. Nah, Betul. apabila menggunakan tarif 22% tapi omsetnya tidak sampai 50 miliar, itu berhak menggunakan tarif 50% lebih rendah. Jadi hitungan kasarnya adalah 50% kali 22%, berarti cuma 11% ya. Oh, berarti setengahnya ya Kak Rendi Setengahnya ya? betul, setengahnya. Berarti kalau misalnya ada perusahaan yang omsetnya itu taruhlah 30 miliar misalnya, berarti dia masih dapat fasilitas lagi Ada ya? fasilitas itu. Dan ini berbeda dengan PP23 tadi ada masa berlakunya kan. Kalau di pasal 31E ini sejauh ini tidak ada masa berlakunya ya. Oh, gitu. Berarti nanti pokoknya sampai dengan diubah Undang-undangnya gitu. betul, Iya, sampai iya. aturannya diubah itu masih bisa digunakan. Nah, ini kawan pajak. Berarti tadi kalau yang di bawah 4,8 itu pakai tarifnya 0,5%, tapi dilihat jangka waktunya Ya, dari terdaftar. Kalau yang sebelum tahun 2018 berarti dihitung dari tahun 2018 ya. betul. Kalau terdaftarnya setelah tahun 2018 berarti masa berlaku itu sejak terdaftar gitu Kak Betul. Rendi ya. Terus kalau yang di atas 4,8 dilihat lagi kalau dia itu omsetnya di bawah Nggak sampai 50 50 miliar itu dapat diskon setengahnya lagi Oh, ya. diskon 50%. Waduh, ini Iya. kayak mau lebaran ini diskon terus ya. Diskon 50, tapi gini, 50%-nya itu ada syarat dan ketentuan berlaku. iya. Nah, nonton kalau cuma diomongin kayaknya rumit ya, cuma bayangin aja. Nanti kita ada ini semacam Contoh perhitungannya, contoh perhitungannya nanti Oh, ada iya. seperti itu. Terus kalau yang ini di atas 50M udah nggak usah dibahas lagi ya. Kan itu berarti langsung. tidak berhak 50% langsung 22% penghasilannya kasih gitu ya. 22%. Tapi itu Seperti kan 22% dari neto ya Kak. Betul, Iya. penghasilan kena pajak. Oh, gitu. Betul. Iya. Oke, berarti kawan pajak sedikit tercerahkan nih terkait Ya, penghitungan. Jadi kalau misalnya kawan pajak mau ngitung pajaknya, kawan pajak startnya dari omset dulu ya. Omset dulu, Lihat kita dulu lihat omset dulu. omsetnya, lihat dulu kapan tanggal terdaftarnya, masih berlaku nggak nih PP23 saya, atau saya harus
pindah ke pasal 17 itu tarifnya. Kalau pindah ke pasal 17 lihat lagi omset saya di atas atau di Atau di bawah bawah. 50 miliar ya. Betul. Kalau di bawah dapat tarif yang lebih rendah 50%. Mm-mm. Kalau di atas 50 miliar ya itu udah perusahaan besar lah Ya, ya. Langsung kena tarif langsung kena tarif full 22%. dari penghasilan kena pajak Betul. gitu ya Kak Rendi ya. Betul. Oke. Terus sekarang Tapi mungkin ini mungkin karena pajak mungkin apa ya, bayanginnya susah atau apa. Nanti ada perhitungannya ya. Oh gitu. Ada perhitungannya. Ini kita kasih contoh perhitungannya nih untuk PPh badan. Nah, kalau yang ini contoh pertama ini kita bisa kasih contoh tentang ini ya, wajib pajak badan yang menggunakan PP 23 ya tadi ya. Iya, PP 23 betul. setengah persen dari omset. Nah, ini misalnya ada suatu PT, Iya. PT Mentega nih terdaftar di tahun 2020. Nah, diketahui peredaran brutonya itu sebesar 4 miliar. Nah, ini poin pertama nih, informasi penting 4 pertama. miliar berarti di peredaran bawah brutonya. 4,8 ya. Betul, 4 miliar itu kan masih di bawah 4,8 miliar. Iya. Maka PT tersebut masih berhak menggunakan PP 23, PPh final setengah persen gitu. Sesuai diatur di pasal 5 peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nah, jumlah peredaran bruto ini tidak seperti yang tarif umumnya dikurangin dikurangin beban, biaya-biaya, terus kemudian ditemukan penghasilan kena pajaknya. Itu enggak. Jadi ini jauh lebih sederhana. Jadi langsung omsetnya berapa, langsung dikalikan setengah persen. Oh, berarti kalau yang di bawah 4,8 itu memang sangat-sangat gampang ya. Betul. Tinggal dicatat aja nih setiap hari saya dapatnya berapa, gitu. sebulan dapat berapa, pokoknya dikali setengah persen. Gitu ya. Betul. Oke, berarti nanti tinggal dibikin rekapan di SPT rekapnya, tahunan. betul. Jadi kawan pajak tinggal rekapnya selama 1 bulan itu berapa, dikali setengah persen, ya sudah, berarti pajak yang dibayar itu. Nanti yang dilaporkan juga itu. Itu bayarnya setiap tahun, setahun sekali atau gimana? Tiap bulan. Oh, setiap bulan. Karena ini diatur PPh final itu dibayarkan tiap bulan. Karena memang nanti dipikirnya gini, kalau yang namanya pajak itu kenapa harus diangsur? Karena supaya bisa memudahkan cash flow wajib pajak. Jadi gitu ya. kalau ditakutkan kalau misalnya langsung dibayarkan jebret selama 1 tahun itu berat. Makanya semacam dicicil, diangsur seperti itu. Iya. Berarti kayak angsuran lah ya, Ya, biar betul. nanti begitu lapor SPT tahunan tidak kaget itu ya. Kaget. Dan yang PP 23 ini kan sudah dibayarkan tiap bulan, nanti SPT tahunannya tidak ada pembayaran lagi. Karena harusnya tidak ada kurang atau lebih bayar ya. Betul. Karena itu dasarnya adalah rekapan peredaran bruto setiap bulan itu ya. 1 tahun. Berarti ini yang membedakan antara yang di bawah dan yang di atas 4,8. Kalau yang di bawah itu dari kotor, dari bruto ya, peredaran bruto. Kalau yang di atas 4,8 itu dari neto atau penghasilan kena pajak ya. Oke, lanjut Kak Rendi. Ya, terus kita ada contoh yang kedua. Kemudian langsung contoh kedua aja. Contoh yang ini ya, yang di atas 4,8 ya Kak Rendi ya. Oke. Jadi tadi yang di bawah 4,8 sudah clear, penghitungannya setengah persen dari omset kotor. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan untuk wajib pajak yang omsetnya di atas 4,8 atau yang di bawah 4,8 tapi sudah lewat 3 tahun atau 4 tahun itu ya. Walaupun sudah lewat 3 tahun atau 4 tahun, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar sudah tidak berhak menggunakan lagi. Jadi menggunakan tarif umum, tarif pasal 17 ayat 1 huruf B ini. Gimana tuh Kak Rendi? Nah, ini tarif pasal 17 ayat 1 huruf B ini kan sudah pada tahu semua ya, pasti tarifnya terbaru adalah 22%. Iya, betul, 22%. Tapi dari negara juga ada, dari DJP juga ada fasilitas lebih lanjut lagi apabila si wajib pajak itu wajib pajak badan dalam negeri ini
peredaran brutonya di bawah 50 miliar, 50 miliar ya. mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif Iya, sebesar 50% tadi ya. Yang 50% dari tarif 22% tadi. Makanya hitungan kasarnya 11% tadi ya. Diskon Ya. 50% lah ya. Yang dikenakan, nah ini tadi saya bilang yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sebagian aja. Sebagian seberapa besar bagiannya yang dikenakan atas 4,8 miliar tadi. Nah, Jadi ini mungkin yang bikin kawan pajak bingung ini. ya ini mungkin Sebagian agak ini gimana nih Kak Randy nih? syarat yang berlaku. Nah, tarif 11%-nya itu dikenakan cuma atas 4,8 miliarnya. Jadi sisanya itu kena tarif biasa. Jadi maksudnya misalnya ini apa di perhitungan ini ya, di perhitungan contoh perhitungan ada ya. Nah, contoh perhitungan ada. Kita bahas yang ini dulu, yang di bawah ini ya. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu. Misalnya ini contoh pasal 17 ya. Si PT Mentega terdaftarnya tahun 2017. Nah, kita poin pertama tahun 2017. Berarti kalau kita bicara pada tahun 2021, nah si wajib pajak ini kan sudah lewat dari 3 tahun ya. Iya, betul. Lewat dari 3 tahun. Nah, walaupun peredaran brutonya ini cuma 4 miliar, tapi wajib menggunakan tarif khusus. Tarif umum. Tarif yang biasa. 17, pasal 17 betul. Tidak boleh menggunakan tarif sudah yang tidak boleh lagi itu ya. Yang 0,5%. Makanya ini perhitungannya itu bisa dilihat 50%. Karena masih di bawah ini ya 50 miliar dan di bawah 4,8 miliar, maka seluruh peredaran brutonya itu seluruh penghasilan kena pajak itu dikenakan tarif 50% lebih rendah. Jadi 50% kali 22% kali 200 juta. Ini misalnya contohnya penghasilan kena pajaknya 200 juta ya. Gampangnya itu kalau omsetnya masih di bawah 4,8, tarifnya 11% itu ya. Betul. Dari penghasilan kena pajak. Ya, betul. Jadi kalau misalnya saya PT atau CV atau firma atau koperasi sudah habis masa berlakunya PP 23 ini, walaupun tarifnya di bawah 4,8 miliar. Omsetnya di bawah 4,8 ya. Omsetnya di bawah 4,8 miliar itu tetap balik menggunakan tarif umum ya 17 pasal 17 yang 22% tapi berhak diskon 50% tadi. Tarifnya itu pengurangan tarif ya dari tarif normal ya. Yang 22% berarti jadi 11%. Iya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa enggak langsung aja undang-undangnya dibilang tarifnya 11% gitu. Karena apa? Nanti mungkin beberapa tahun ke depan nanti tarif PPh Badan bisa turun lagi. Iya, betul. Kalau bisa turun lagi. Tarifnya 20% ya berarti 10%. Seperti itu. Oke, lanjut itu, Kak Randy. Nah, lanjut. Kasusnya ini yang agak rumit ini tadi ya. Ini misalnya nih, kedua. PT Mentega terdaftarnya 2017, berarti 2021 sudah tidak berhak PP 23. Oke ya. Berarti peredaran brutonya itu 34 miliar. Nah, 34 miliar kan berarti di atas 4,8 miliar, tapi di bawah 50 miliar. Ya, betul. Kemudian informasi ketiga, penghasilan kena pajaknya adalah 1,2 M, 1,2 miliarnya. Pajaknya ini ngitungnya gimana? Nah, kita lihat. Karena tadi jumlah peredaran brutonya di bawah 50 miliar, maka si PT Mentega ini berhak mendapatkan fasilitas 50%. Iya. Tapi 50%-nya itu cuma dari sebagian 4,8 miliar itu tadi. Nah, ini contoh perhitungannya nih. 4,8 miliar dibandingkan dengan 34 miliar nanti dikali 1,2 miliar yang penghasilan kena pajaknya ya, penghasilan kena pajak. Jadi bagian penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas itu cuma sebesar Rp161.411.000 dari gitu. 1,2 M itu ya. Iya, berarti betul. Tidak semuanya 1,2 M itu dapat tarif 11% itu. betul. Ya. Nah, intinya gitu. Jadi
Eh, jadi kalau kita bicara penghasilan kena pajaknya itu Mm-mm. yang 169.411.000 itu Mm-mm. kena pajak, kena tarif 11%. Ya. Nah, sisanya dari 1,2 M Mm-mm. dikurangi sisanya tadi itu dikenakan tarif 22%. Tarif normal berarti ya. Normal PPh, Oh. pasal 17. Berarti diproporsikan dulu nih kawan Mm-mm. pajak. Berapa sih nih proporsi Iya benar. penghasilan kena pajak saya dibandingkan dengan 4,8 dibanding omset yang diperoleh gitu Iya, ya. jadi Oh, gitu. betul bahasanya proporsional Ah, gitu ah, ya, ah, ah, bahasanya ah. proporsional. Jadi memang tidak semua penghasilan kena pajak yang bisa menggunakan tarif 50% lebih rendah ini. Ya, ya, oke. Gitu. Nah, Berarti nanti kalau ini sudah ketemu angkanya tinggal ditambahkan oke, saja. ini kalau kawan pajak masih bingung nanti dilihat aja contohnya. Kalau Mm-mm. masih bingung juga nanti bisa tanya-tanya ke kita ya, Kak Iya. Randy ya. Oke. Kalau yang terakhir sih udah jelas ya. Oke, Karena iya. tarifnya omsetnya lebih dari 50 M, maka Hmm. langsung aja penghasilan kena pajak dikalikan Ya. 22% Berarti gitu. kalau yang Mm-mm. ketiga ini omset sudah di atas 50 miliar, udah nggak usah mikirin 50% ya, udah Langsung bonafit, udah semua gede langsung kena 22%. enteng bayarnya ya. Oke. Udah. Oke. Oke. Lanjut Kak Randy, Mm-mm. ada lagi yang bisa disampaikan mungkin ke kawan pajak semuanya? Mm-mm. Mungkin secara garis besar ini ya apa Mm-mm. namanya? Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Aziz. Mm-mm. Kita rekap aja sih mungkin ya. Kita Oh gitu. kita rekap dari podcast kita hari ini terkait dengan tarif PPh Badan Iya, tadi ya. iya. Sebagai langkah awal kita ini ya, kita eh, harus ini dulu, apa namanya, harus memastikan Mm-mm, mm-mm. tarif yang kita pakai itu tarif yang mana. Nah, kan Oh, gitu. yang tadi yang 0,5% atau yang Mm-mm. 22% itu ya. Oke. Ya. Jadi poin pertama yang harus kita lihat adalah jumlah peredaran brutonya. Oh Nah, ya, siap. Mm. jumlah peredaran bruto. Nah, yang kedua adalah bentuk badan hukumnya tadi ya, bentuk badan hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah tadi apa namanya? Apakah berhak menggunakan fasilitas itu tadi? Apakah di atas 48 atau di bawah 50 miliar itu 50 tadi. miliar. Iya. Artinya ini di layar juga sudah ada nih Kak Rendi. Oh Jadi ini ya. tahun 2020 mungkin teman pajak bingung nih. Tahun 2022 ini saya pakai yang mana nih gitu. Jadi caranya cek dulu nih peredaran bruto tahun sebelumnya, tahun Iya. 2021 Ya, ya. Di kita kan atas atau di bawah gitu ya. 2022 ini kan lapornya di 2021 Iya, betul, misalnya. Nah, betul. apa namanya? Peredaran bruto tahun yang dijadikan patokan adalah peredaran bruto tahun sebelumnya Iya, ya, betul. berarti kalau tahun sebelumnya ternyata tidak di bawah 4,8, ya udah itu udah pasti pasal 17 itu ya. Betul. Tapi kalau ternyata oh iya tahun sebelumnya saya di bawah 4,8, ada step Nah, kita selanjutnya ya gitu ya. saringan selanjutnya lagi Heeh, adalah tahun terdaftarnya kapan itu heeh, tadi heeh. dan bentuk badan Bentuk hukumnya itu badan apa. hukumnya PT kah Nah, atau CV, firma atau koperasi karena mm-mm. ini berpengaruh terhadap masa berlaku Iya PP23-nya itu betul. ya. Oke, berarti kalau dua syarat itu terpenuhi, ya Mm-mm. udah Ya dia udah, boleh dia boleh pakai pakai tarif tarif PP23. PP23 setengah persen Oke. dari omset. Tapi Oke. kalau tidak ya kembali ke tarif umum pasal 17. Tapi gini, kalau misalnya Mhm. saya di bawah 4,8, Mhm. tapi saya nggak mau pakai yang setengah Oh iya. persen. Saya mau pembukuan aja lah. Mhm. Eman-eman saya sudah kuliah, saya mau Oh pembukuan iya. aja biar pajak saya benar-benar dari penghasilan neto. Bisa Mhm. Kak Karin? Jadi iya benar. Ada Heeh. wajib pajak yang mungkin kalau pakai PP23 Hmm. tarifnya akan terlalu gampang, Nggak kurang nggak greget ada mungkin ya, tantangan itu ya. kurang greget gitu. Benar, Saya mau benar. pakai tarif umum, Heeh. perhitungan apa Yang namanya? jelimet. Ya, silahkan bisa mengajukan walaupun dia masih bisa secara default, secara normalnya dia masih bisa pakai PP23, itu bisa menggunakan tarif PPh secara umum ya dengan mengajukan surat pemberitahuan ke Oh. kantor pajak terdekat terdaftar, sorry. Cukup Terdaftar. memberitahukan saja ya. Iya. Oke. Formatnya ada tersendiri Kak Rendi atau formatnya bebas?
Kalau formatnya tidak ada ya sebenarnya. Tidak ada Tidak ya, diatur berarti ya, jadi bebas. berarti tinggal Jadi mengajukan saja, Ya. memberitahukan saya nggak bahwa mau intinya nih. ya, intinya saya ingin menggunakan tarif umum, tarif umum yang pasal 17 itu tadi. Gitu. Oke, berarti kawan pajak kalau misalnya memang terlalu menganggap kalau yang PP 23 atau yang tarif 0,5% itu terlalu mudah atau kata Kak Randy nggak ada tantangan. Ini diperbolehkan ya pakai tarif normal ya, dengan cara memberitahukan kepada KPP terdaftar ya bahwa saya mau menggunakan tarif umum saja gitu. Tidak ingin menggunakan tarif PP 23. Oke. Kayaknya sudah menambah pengetahuan untuk kawan pajak nih Kak. Yang tadinya gelap sekarang udah sedikit terang nih. Nanti kalau butuh terang lagi, nanti kita di episode selanjutnya itu tata cara menginput tadi yang pajak-pajak itu ke SPT-nya Kak Randy. Ya boleh, silakan. Nah, ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak Randy? Kayaknya udah cukup sih ya. Kita juga udah ini rak batuk-batuk ini mana puasa ini. Ini pajangan doang kalau puasa. Iya, ini puasa ya. Ini sambil nunggu waktu berbuka juga. Mungkin gini Kak Randy. Saya mau nanya sedikit. Kak Randy kok bisa ngerti pajak itu gimana Kak Randy? Sekolah di mana Kak Randy? Sekolah di mana ya? Kalau ini ranahnya pribadi, tapi nggak apa-apa. Saya ini lulusan STAN. Iya, lulusan STAN. Ya. Iya. Lulusan STAN pinter-pinter biasanya. Yang nggak tahu ya, mungkin apa saya anomali aja sih, saya perasaan nggak pinter banget juga. Saya kalau ditanya orang kuliah di mana, UPIN Pak, Universitas Bintaro gitu. Nggak ngomong STAN. Nggak ngomong STAN ya. Tapi hebat Kak Randy, bisa penemutan Jakarta. Iya. Yang lain pada pengen ke Sukorejo soalnya. Apa itu Purworejo. Kalian ini gak pengen ke Purworejo nih? Udah cukup ya. Kayaknya udah dulu ya Kak Randy ya. Iya. Soalnya ini juga udah mendekati waktu berbuka juga. Iya. Sebelum ditutup saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan pajak semua. Semoga kita nanti diberi kekuatan sampai menyelesaikan ibadah puasa kita, dapat menjalankan merayakan Idul Fitri bersama keluarga karena tahun ini perdana setelah 2 tahun tidak boleh 2 tahun ditahan-tahan ya nih. Wah, ini betul. kayaknya Ini meledak bener nih. Kita mudik ketemu keluarga. Ketemu sana family. Baik Kak Randy, terima kasih Kak Randy atas ilmunya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Episode selanjutnya nanti setelah lebaran, sebelum lebaran? Itu nanti kayaknya sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya. Berarti kita kasih lah. minta maafnya berarti besok-besok aja. Iya, boleh. Baik, sebelum ditutup saya punya pantun nih Kak Randy. Oke. Apa ya tadi ya, saya lupa juga nih. Si Gugun belajar menari. Menarinya tari kecak. Cakep. Mari bangun negeri dengan cara membayar pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah. Bye.